kreasi Iya. sama tari yang asli tuh di mana sih bedanya nih Bu Kartini supaya kita tahu nih bisa belajar? Oh ya, kalau yang asli, yang tradisi itu dari pakaiannya, dari musiknya itu memang pakemnya sudah ada kok. Tapi kalau kreasi kan memang sudah pengembangan ya. Sejauh mana Bu kita boleh mengkreasi-kreasi itu dari gerakan dasar? Bebas kalau untuk kreasi. Kalau untuk kreasi itu bebas, misalkan kayak cokek itu kan ada yang kayak ini nih. Iya kan ada yang gini kan ya Bu. Kita sampai gini. Ada yang gini. Aduh, itu kan gerakan dari kewer juga, dia makan gitu. Terus sampai yang ke atas. Enak banget gerakannya Bu. Boleh dia belajar TikTok, boleh belajar tari modern, tapi jangan lupakan kesenian kita sendiri gitu, budaya kita sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Halo Sobat Budaya, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat aja. Selamat datang di podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Masih bersama saya Maudy Kusnaidi dan harapannya mendengarkan kita melalui podcast Budaya ini, ngobrol-ngobrolnya, topik-topiknya. Mudah-mudahan bisa menjadi platform untuk mempromosikan dan meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih kepada Batik LMW untuk kostumnya dan juga Ivan Gunawan Kosmetik untuk makeup saya hari ini. Dan episode podcast budaya kali ini masih berlangsung di ruang mural. Ini dia Museum Sejarah Jakarta atau mungkin lebih dikenal dengan Museum Fathahillah di kawasan Kota Tua. Museum ini adalah salah satu museum yang juga dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Oke, Sobat Budaya, podcast budaya ini nanti akan tayang di YouTube kami. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti ya, like, subscribe dan juga follow untuk bisa tahu topik-topik menarik selanjutnya. Nah, episode kali ini, aduh saya yang semangat banget deh episode kali ini. Soalnya kita akan membahas tentang koreografi tari Betawi. Ini para penari-penari di sana, ayo bergabung ngobrol-ngobrol. Karena episode kali ini sudah mengundang narasumber aslinya nih, jagoannya nih ya. Ada Ibu Hajah Kartini Kisam, pengajar dan pemilik Sanggar Seni Betawi Ratnasari. Ibu Hajah Kartini ini juga memiliki segudang prestasi dan penghargaan. Di antaranya menerima penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta dalam Anugerah Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 dan penghargaan Pelestari Topeng Betawi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Beliau juga melaksanakan misi kebudayaan ke sejumlah daerah di Indonesia seperti Bali, Jogja, Solo, Cirebon, juga misi ke luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, Mesir, dan Nigeria loh, luar biasa. Assalamualaikum Ibu Hajah. Waalaikumsalam Kak Maudy. Senang banget akhirnya bisa ketemu langsung. Saya juga Sudah mendengar banyak sekali kiprah-kiprahnya Bu Kartini di tarian topeng Betawi khususnya ya. Saya malah seringnya itu cuma lihat di Bawa rantang lagi. Bawa Maudy-nya gitu ya. Seringnya lihat di Darwin, tapi alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi. Sudah sehat, senang bisa ada. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya ya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini mudah-mudahan para sobat budaya yang pada senang nari nih, tari Betawi atau tari apapun nih, kita bisa ngobrol langsung sama Ibu Kartini ya. Bu Kartini, ngomong-ngomong nih, saya dengar segala prestasi, penghargaan, nama harumnya Bu Kartini di urusan koreografi Betawi. Emang nari itu dari kapan sih Bu? Kalau saya narinya itu dari umur 10 tahun. 10 tahun? Ya. Kan tapi sekeluarga emang seniman semua. Keluarga saya dari nenek, bapak, dan saya generasi ketiga itu seniman. Iya, nenek berarti apa, seniman Penari Penari juga. topeng juga. Oh emang penari topeng? Iya, penari topeng Betawi.
kakek saya sebagai pemusiknya. Iya. Nah, ibu saya juga sama sebagai penari, bapak sebagai pemain musik. Nah, yang kita dengar bahwa Bu Kartini ini adalah penari topeng, ini adalah tarian topeng yang sama dibawakan oleh leluhur kita atau sudah ada pengembangan nih Bu Kartini? Saya sih yang saya pakai sampai hari ini itu dari nenek saya. Asli Mas. Iya, saya belajarnya dari nenek saya, yaitu saya mengembangkan sedikit-sedikit, tapi itu kreasi ya, bukan yang tari topengnya tetap yang diajarkan dengan nenek saya. Iya. Tuh. Sebelum kita panjang lebar, jadi yang namanya tari kreasi Iya. sama tari yang asli tuh di mana sih bedanya nih Bu Kartini supaya kita tahu nih bisa belajar? Oh ya, kalau yang asli yang tradisi itu dari pakaiannya, dari musiknya itu memang pakemnya sudah ada kok. Tapi kalau kreasi kan memang sudah pengembangan ya dari dasar-dasar, misalkan kayak rumpun topeng nih, gamelannya itu ada gendang, rebab, gong sebagai irama, dan juga ada kecrek, ada kenong. Ini topeng. Yang topeng. Nah, terus kalau untuk yang tari sirih kuning misalkan itu dari rumpun cokek. Iya. Nah, kalau cokek itu musiknya gambang, koromong, tehan, kong ahyan, dan sukong. Oh, itu berarti masuknya ke Masuk ke gambang, koromong, dan cokek. rumput cokek. Oke, jadi ada tarian yang rumpunnya ke Topeng. ada yang ke topeng, ada yang ke gambang kromong itu misalnya. Oh, Gitu, Po. tapi selain tari topeng dan tari sirih kuning yang memang asli koreografi Betawi, ada tari apa lagi sih Bu? Kalau yang tradisi topeng Betawi itu kan ya seperti yang tradisinya nih, ada topeng tunggal disebutnya. Iya. Topeng tunggal itu menggambarkan 3 karakter. Jadi topengnya itu ada 3, Iya. Panji, Samba, dan Jingga. Iya. Ini yang ada warna merah Iya, yang topeng. Yang merah tuh berarti yang Jingga. hingga karakternya apa? Karakternya yang keras, Yang keras. angkuh begitu. Nah, kalau yang pink itu yang merah muda itu di karakternya centil, genit, kayak gitu. Yang satu lagi putih. Yang Panji itu karakternya yang halus, lembut gitu. Tapi dibawakan oleh satu penari. Satu penari gitu. Itu yang disebut tari topeng tunggal. Ya, Itu yang asli banget, yang ada tradisi. yang tradisi, yang ada pakemnya. Bener. Dan itu iringannya pakai Gamelan topeng. gamelan topeng. Ya, betul. Nah, selain itu ada apa lagi Bu tarian? Nah, tariannya itu ada tari gegot, ada tari enjot-enjotan, Oh iya. ada tari geblak, dan sebagainya ya, banyak lagi untuk yang tradisi. Itu masih termasuk ke rumpun topeng atau Iya, masih rumpun topeng. Nah, kalau rumpun cokek itu kan lagunya tuh ada sirih kuning. Kalau yang cokek nih, terus ada juga sekarang pengembangannya ada lenggang nyai. Oh iya, oh itu masuknya ke cokek. Tapi itu juga ada perpaduan kolaborasi gerak-geraknya tuh, Po. Ada yang diambil dari topeng sebagian gitu. Oh, jadi setiap rumpun pun punya gerakan-gerakan Masing-masing. Oh, Misalnya kalau di topeng itu ada ragam dasar disebutnya ya. Itu untuk pengenalan gerak-gerak dasar topeng itu ada dari gibang, terus tindak selancar, kewer, pakblang, gonjingan, itu banyak topeng lagi tuh. topeng gitu. oh oke. Kalau yang urusannya ke arah Cokek. cokek, Cokek tuh ada yang disebutnya tindak 4, tindak, terus ada yang goyangin. nah itu biasanya abang none Jakarta tuh. Iya. Ini sama yang gini-gini apa Bu namanya Bu? Ini tindak 4 nih. Oh, ini tindak selancar gitu. Ya, mesti belajar nih sama Bu Kartini nih. Saya gini-gini aja kaku banget ini. Ya, Oh, itu masuknya ke cokek. ke cokek. Oh. Nah, tapi nanti dari kedua rumpun itu boleh. Boleh dikolaborasi. Karena ini disebutnya sudah kreasi. Jadi kreasi baru dari rumpun topeng dan cokek gitu. Kalau Bu Kartini sendiri sebagai penari tradisi nih, udah dari turun-temurun dari leluhur, memandang bahwa saat ini mulai banyak usaha-usaha membuat tari kreasi dari gerakan dasar Betawi gitu. Iya, iya. Nah, Untuk Bu Kartini seperti apa kalau itu? kalau membuat
karya ya. Ya. Kalau membuat karya sebenarnya saya mencoba belajar itu biasanya mendengar musik dulu. Saya mendengar musiknya misalkan dari topeng. Oh kalau topeng itu saya harus dari gendangnya. Oh irama gendang ini, tepaknya gendang ini seperti ini. Oh berarti tepak gendang ini harus gerakannya kewer. Oh kalau tepaknya ini harus lenggang misalkan gitu, atau tindak selancar kayak gitu, atau ada gonjingannya kayak gitu kalau untuk yang koreografinya. Tapi kalau Bu Kartini ingin membuat kreasi, bisa ngobrol sama pemusiknya gitu. Iya. Coba digendanginnya begini gitu. Iya. Bisa begitu. Bisa begitu. Jadi saya maunya, saya mau gerak kewer ya, tapi gendangnya seperti ini gitu. Jadi kita kerjasama sama pemain musik. Aduh seru. Iya, jadi biar nyatu po gitu. Iya supaya enak kan kita nyanyinya bareng. Supaya enak, terus nanti iramanya, hitungannya biar ngepas gitu. Iya. Nah berarti Bu Kartini sendiri boleh ya untuk mengkreasi mau tarian yang dari rumput topeng, mau dari rumput cokek, gendangannya seperti apa, gamelannya bagaimana, itu nanti bisa Ibu padukan gitu. Boleh, ya. boleh. Nah ini udah ngomongin musik sama ngomongin gerakannya. Kalau bajunya nih, Oh bajunya. ya kalau bajunya itu ada pakem-pakemnya juga ya Bu? Bajunya ada pakem-pakemnya. Kalau misalnya kayak tari topeng itu ada dari kebaya, kain sarung yang seperti ini, yang ada gigi balang ya. Terus sama kebaya lengan susun 3 gitu, yang warna lonceng ya Bu? ya Lonceng. Ya yang lonceng gitu. Nah kemudian pakai andong, tapi andongnya bukan dinaikin kayak delman. Andong tuh bukan delman ya? Bukan delman gitu. Kayak apa ya Bu namanya? Kayak kutang, tapi lebih panjang, model kutang nenek ya. Tapi ini lebih di batas lutut gitu. Namanya andong. Andong. Kemudian pakai toka-toka itu yang dipakai di dada sini. Yang bersilang? Iya bersilang. Itu toka-toka. Fungsinya apa sih Bu dulunya? Kok ada silang? Ada silang gitu. Kreasi atau sebenarnya ada baju aslinya pakai apa gitu? Sebetulnya sih kalau ngelihat dari nenek itu ya memang ngelihat aslinya seperti itu. Kalau yang dari topeng ya gitu. Maknanya ya mungkin kan sebagai perempuan ya ini menutupi aurat juga ya, mungkin gitu ya. Nah kemudian pakai ampok-ampok. Ampok yang menutup ini. Ya. Terus pakai selendang, pakai ampreng. Nah itu yang rumpun topeng, baju topeng. Kalau warna ada ketentuan pakemnya juga atau boleh berwarna bebas? Kalau warna itu dominannya sih biasanya ada kuning, ya hijau, merah. Iya, gitu. Kenapa ya harus ada kuning, hijau, merah? Ada simbol-simbolnya atau gimana sih? Mungkin atau cuma karena dulunya kan gini, dulu kan Mbak Epo ya, maaf. Bapak Mbak boleh, Mbak ada cuma saking kita banyak ngomongin banyak Betawi boleh dipanggil Upo juga. Jadi mungkin supaya kelihatan lebih cerah ya gitu. Jadi warnanya tuh makanya yang ambilnya warna kuning, warna merah, warna hijau gitu. Dan kalau Betawi orang iya kalau Betawi kan suka warnanya gonjreng. Nah kayak gitu po. Iya. Nah itu tadi yang Ibu Kartini jelaskan dari rumpun topeng, kostum baju Betawi. Iya. Kalau yang dari coret punya beda lagi gaya? Kalau yang dari cokek beda lagi. Misalkan dia tuh pakai celana yang biasa ya kayak kulot gitu, modelnya agak lebar, terus pakai bajunya kurung, kerahnya keras yang kayak gitu. Oh itu mungkin karena banyak pengaruh dari budaya Cinanya kali ya, kemungkinan seperti itu ya. Karena bajunya Cheongsam, boleh pakai celana panjang, soalnya kan biasanya kita kain. Nah ini pakai celana. Itu yang saya lihat waktu awal tuh dari Memeh Karawang itu penari cokek gitu. Nah dia pakainya seperti itu. Itu Bu tahun berapa tuh Bu waktu itu lihat? Kalau saya waktu belajar sama Memeh tari cokek itu tahun 80-an. 80 ketemu Memehnya. Udah pakai bajunya semacam itu. Tapi nggak pakai lagi tuh toka-toka apa? Dia nggak pakai toka-toka. Dia nggak kayak baju topeng, nggak pakai toka-toka. Dia cuma paling hiasan warna bajunya aja yang ada motif-motif gitu ya. Tapi lebih banyak sih polos kalau waktu awal saya lihat gitu. Iya. Tapi kalau seri kuning itu bukannya ada pasangannya ya Bu? Iya,
Narinya berpasangan. Iya. Kalau yang pasangan, yang laki-lakinya tetap ada unsur-unsur baju-baju Cina juga. Iya. Jadi dia pakai baju model pokok gitu. Ada Iya. Tapi satu pasang. satu pasang. Dia pakai celana. Pokoknya pasangan dengan warna yang perempuannya gitu. Nah, kalau untuk urusan kostum, apakah kita juga bisa boleh berkreasi untuk urusan kostum itu, Bu? Kalau untuk kreasi boleh. Nggak apa-apa ya, kan ini kita sudah ini aslinya, tradisinya. Nah ini kita harus membuat kreasi, itu boleh dikreasikan lagi gitu. Nah, yang membedakan nih Bu, tari kreasi sama tari tradisi itu apa ya? Bedanya kalau Iya. sekarang itu kan tari kreasi itu banyak tambah-tambahan aksesoris. Aksesorisnya misalkan kayak awalnya cuma selendangnya satu, jadi ini warna-warni jadi banyak gitu kan, macam-macam. Terus yang biasanya ampoknya cuma satu di depan aja, terus ada lagi yang pakai panjang-panjang gitu. Nah, itu udah kreasi. Udah kreasi. Jadi saya lihat tuh kan biasanya ampok hanya di depan aja. Iya. Sekarang sekujur, Sekujur keliling. Ada ya Iya. dalam bentuk yang berbeda. bentuknya berbeda, dia agak panjang gitu kan modelnya kalau. Lalu kalau untuk gerakan-gerakannya sendiri bagaimana? Gerakan-gerakan sendiri ada sebagian ngambil dari rumput topeng, ada juga dari yang cokek, rumput cokek. Oh, nggak maksudnya kalau untuk kreasi Oh, yang kreasi itu bisa kita lihat bedanya gitu. bisa dilihat bedanya itu misalkan yang biasanya misalkan gini contohnya Di depan aja Bu biar kelihatan. oh iya contohnya misalnya kewer, kalau kewer topeng kan cuma segini aja. Iya. Nah ini sih, tapi kalau dia sekarang jadi ini ke sini, ini ke sini, Oh, di atas, oh. dibalik jadi ada ke sini gitu. Oh itu tapi gerakan dasarnya kewer. Tuh, misalnya tindak selancar, Iya. lagi topeng gitu kan. Iya. Ini aja 1, 2, 3, hak, Riana, itu lagi kebalik gitu. Atau 1, 2, ini putar sampai gini langsung taruh ke kanan ke sini. Iya. Nah, itu kalau topeng, kalau yang kreasi tadi boleh. Sejauh mana Bu kita boleh mengkreasi itu dari gerakan dasar? Bebas kalau untuk kreasi. Kalau untuk kreasi itu bebas, misalkan kayak cokek itu kan ada yang kayak ini nih. Iya, kan ada yang ini kan ya Bu. Ini kan sampai gini. Ada yang gini. Aduh, itu kan gerakan dari kewer juga, dia makan ini terus sampai yang ke atas. Sampai Enak banget gerakannya Bu, langsung jadi ya. Nah, itu yang kreasi. Terus kalau yang tradisi juga, yang tradisi itu kalau misalnya kayak gonjingan. Ini sih di gonjingan, Iya. topeng yang topeng. Iya, ada tradisi. Ini sih. Ini asli nih, Ini yang sini. gonjingan. Nah sekarang dikreasiin bisa jadi bentuknya dari itu dasar itu. Iya, itu bisa dikembangkan, dikreasi. Menarik sekali ya Sobat Budaya ya. Tuh gimana tuh? Nah sekarang kalau Ibu kan juga punya sanggar kan? Iya. Ngajar anak-anak. Atau ini dari anak-anak apa dari sampai usia dewasa sih Bu? Dari anak-anak umur 6 tahun sampai remaja yang sudah kuliah juga. Jadi bebas ini. Nah kalau mau belajar tari Betawi ini apakah sama seperti tari Bali Bu? Kan misalnya harus yang pertama banget harus bisa tari pendek gitu misalnya. Kalau tari Betawi juga ada gitu. Ada. Dasarnya apa dulu tuh misalnya? Disebutnya ragam dasar. Ragam dasar. Ragam dasar tari topeng Betawi. Nah maksudnya ragam dasar itu yang tadi awal saya sebutkan, itu ada gibang, ada tindak sancar, kewer dan sebagainya, sampai 12 gerakan. Itu belajar itu dulu. Itu dulu sih ragam dasar. Ragam dasar itu supaya nanti dia membuat kreasi yang lain lebih gampang gitu. Nanti setelah itu ada tahapan tarian apa Bu? Ada tarian gegot. Oh itu boleh. Itu yang boleh. Kalau dia udah hafal nih tari dasarnya gitu, dia belajar tari gegot. Boleh nanti dia mau ke cokek juga. Boleh dia nanti mau meneruskan topeng atau belajar untuk yang topeng tunggal. Kalau dia sudah mahir di dasarnya dulu gitu kan.
Oh jadi nggak bisa langsung tiba-tiba latihan tari topeng tunggal gitu ya? Nggak boleh, biasanya sih ada tahapannya. Bukan nggak boleh ya, Ya maksudnya maksudnya nanti tidak dasarnya belum iya, jadi gitu ya? dasarnya belum dapet, jadi dia harus tahu dasarnya dulu gitu. Iya. Ini berarti tari Betawi hanya untuk none-none aja ya Bu? Ada untuk abang-abangnya nggak, kan tadi kalau yang ada pasangannya cuma yang tari cuke? Ada, laki-laki gegot ada, jot-jotan ada. Nanti po boleh narin jot-jotan sama Bang Atin. Mau, Bang Ati kayaknya udah capek tuh lihat saya latihan, nggak sabar kayaknya Bang Ati mah. Iya ini jadi adik ya Kakaknya Bang Atin. kakaknya Bang Atin itu adiknya Bu Kartini, sering ngajarin kita nih di Abang Mane Jakarta buat nari, bikin koreo silat segala macem ya kalau sama Bang Atin. Ini sekeluarga seniman Betawi semua soalnya. Nah Bu, sekarang tadi kan kita sempat ngomong soal topeng. Iya, Topeng kan ditutup nih. ya. Kita jadi kalau nari tuh nggak pakai ekspresi gitu. Apa gimana ya? Ya pakai, kan ekspresinya itu dari peragaan ini. Dari gesturnya, Dari gesturnya. dari gerakan dia. Ya, jadi kita ngomong ekspresi itu bukan cuma raut wajah ya, tapi dari segala Badan, dari pola tubuhnya lah gitu. itu. Iya. Nah, kan salah satu tantangan menarikan tari topeng itu harus gigit topeng. Iya. Nah, gimana tuh Bu? Coba ceritain dong. Caranya ya. Nah untuk yang pemula Oh, narinya ya? lama. Gigit aja. Iya, kayak nari gigot itu dari awal sampai akhir itu dia gigit topeng. Tapi memang perlu latihannya pernapasan. Terus mencoba dia latihan terus untuk pakai topeng supaya dia kan ada yang mual ya. Kalau pakai topeng kan karena dia nggak Kan kuat juga matanya, mata nggak bisa melirik, nggak bisa melihat dengan depan. Iya. Itu latihan. Jadi dari sekarang pun saya yang anak-anak di Sanggar itu biasanya kita latihan. Mereka malah mau belajar ya. Dari yang kecil-kecil tuh seneng karena ngeliat kakaknya pakai topeng, dia langsung saya mau dong minta pakai topeng karena mungkin penasaran ya, jadi pengen coba gitu. Tapi alhamdulillah sudah banyak juga anak-anak yang mau belajar tari topeng. Kayak kedoknya ya istilahnya, kalau di Pakai Betawi kedok, iya. Betawi kedok dibilang. Karena kalau kita ngomong topeng tuh bukan topeng hilir, Iya. kayak rumpun topeng gitu. Kalau topeng yang kita katakan Pakai itu adalah kedok gitu, Heeh. misalnya gitu ya Bu. Iya. Iya itu menarik sekali. Nah kalau yang kita pernah dengar juga tari nandak ganjen, Iya. nah itu apa? Gajen. Nah, Nandak Gajen ini kreasi. Oh dia kreasi Ya, jadi kreasi dari Ratnasari ini, grup kita ya. Nah itu emang Atin musik, tari juga pokoknya kita bareng-bareng membuatnya. Nah itu membuat tari ganjen karena ini untuk ABG, anak baru gede. angkatan babe gue dari kebetulan Bagi gue. Kenapa si nandak ganjen ini untuk anak-anak ABG atau anak remaja? Karena gini, biasa kan anak-anak ABG itu biasanya ya centil ya, perlu perhatian biasanya kan gitu. Jadi itu gayanya juga gaya yang begitulah anak-anak muda gitu, gerakan-gerakannya yang lincah, yang genit kayak gitu. Ini sepasang. Enggak, Oh ini hanya nonenya, empoknya aja gitu. Seru juga. Ini kapan nih Bu di pertama kali di Ini tahun 1997 deh kalau nggak salah. 7 nanti? Karena pas kita 9899 itu kita apresiasi ke sekolah-sekolah itu sudah pakai nandak ganjen. Iya, apresiasi ke SMA itu ke nandak Jadi ganjen. mereka belajar tarian. Iya, belajar tarian, belajar musik gitu kan. Kalau tarian nandak ganjen ini berarti gerakan-gerakan dasarnya adalah sama campuran dari rumpun topeng dan rumpun copek. Ini banyaknya dari topeng. Dari topeng Enggak, iya. Baik. Nah, kalau kita pengen lihat deh Bu, sekarang ini anak-anak tuh masih semangat nggak sih Bu untuk nari-nari tradisi seperti ini gitu?
Kalau saya ya alhamdulillah nih di lingkungan saya di daerah Cibubur masih banyak anak-anak yang berminat. Orang tuanya juga mengatakan anak-anaknya berminat, semangat gitu ya. Banyak yang mau belajar tari tradisi. Malah mereka bilang ini supaya jangan hilang budaya kita gitu. Makanya saya bilang alhamdulillah, jadi orang tuanya juga mensupport anaknya gitu untuk belajar tari Betawi. Terus kalau sudah mereka latihan gitu Bu, biasanya dipentaskan di mana gitu atau bagaimana? Ikut Biasanya kita gini, jadi ada evaluasi setiap 6 bulan sekali, kenaikan tingkat lah istilahnya gitu. Iya, ada ujian. Iya, jadi ada ujian kelas, jadi tiap 6 bulan sekali. Nah kemudian kita kalau ada lomba, nah anak-anak kita ikut lombakan gitu. Ya selama ini sih anak-anak alhamdulillah semuanya setiap lomba membawa hasil gitu. Terus ya Bu, Iya, ada makanya dia lebih semangat karena orang tuanya juga tahu oh ya hasil pelatihan ternyata ada buktinya gitu. iya. Apresiasi terhadap anak-anak ini juga dibutuhkan ya, Iya. supaya mereka tetap semangat Tetap ya. semangat gitu, karena kalau cuma latihan tapi dia tidak pentas kan dia juga bosen ya gitu. Benar, apa yang dikejar Gitu. Kalau dia pentas kan dia juga pulang bawa piala, bawa piagam kan seneng. Iya, ditonton. Ditonton orang banyak. Iya, seneng ya. Bu Kartini berarti sekarang udah berapa puluh tahun ya ngajar Bu? Ya, 16 tahun kalau ini saya mulai ngajar itu mulai tahun 1985. Jadi udah punya cucu. Iya. Udah punya cucu. Nah, dari selama itu Bu Kartini menemukan ini enggak Bu? Bakat-bakat Iya, semacam penerus-penerus gitu. banyak juga dia. Yang sekarang udah pada jadi pelatih, udah jadi guru. Ada yang guru SMA, ada yang dosen, ada yang lebih banyak sih jadi guru ya. Banyak jadi guru. Mereka terus ngajar tari di sekolah-sekolah, di sanggar-sanggar mereka buka juga gitu. Iya. Nah, dengan saat ini kan tadi Ibu cerita bahwa anak-anak masih pada semangat, terus banyak para penerus-penerus gitu ya. Bu Kartini juga bisa berpandangan bahwa jika memang dibutuhkan untuk mengkreasi, maka tidak apa-apa gitu kan. Karena kan ada juga budaya-budaya yang memegang teguh pakem tuh nggak boleh diubah gitu Bu. Kalau pakemnya memang nggak boleh diubah ya, tapi kan dikembangkan boleh dengan gerak ini kita kembangkan gitu. Kalau pakem mah tetap pakem. Iya, Tapi yang pakem pengembangan bikin pengembangan yang lain, jangan yang dari sini diapa-apain. diacak-acak gitu. Oke, seperti itu. Nah, untuk saat ini Bu Kartini memandangnya bahwa apakah ini sudah cukup untuk melestarikan dan mengembangkan tarian Betawi khususnya gitu ya pada saat ini dengan era milenial yang anak-anak segala macam sekarang mungkin banyak tiktokan ya Bu ya gerakannya ya. gitu. Bu Kartini rasanya seperti apa saat ini? Awalnya sih merasa aduh gimana ya gitu kan, anak-anak sudah mulai senang ke tiktokan, senang ke modern gitu ya. Tapi kemudian karena kita masih berusaha melestarikan, terus mengenalkan kepada masyarakat lingkungan sekitarnya dulu gitu ya. Tapi saya berharapnya kayaknya mereka nggak akan lupa dengan budayanya sendiri gitu. Nah karena dengan hasil pelatihan ini ternyata kan ada hasilnya gitu ya Pok ya. Maksudnya boleh dia belajar TikTok, boleh belajar tari modern, tapi jangan lupakan kesenian kita sendiri gitu, budaya kita sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi saya sering kepada anak-anak sekolah, di sanggar-sanggar juga saya selalu meminta yang mengharap gitu kepada anak-anak, boleh kita latihan untuk itu kan harus ada kemajuan, belajar yang modern, tapi jangan lupakan kesenian kita sendiri. Karena nanti kalau diambil orang, kita nyesel. Iya, kita ya Kita yang punya ya. Ya, untung Ibu sudah punya penerus-penerusnya yang bisa paham soal pakem-pakem. Nah, dalam menghadapi anak-anak dengan era yang saat ini nih Bu, kan pendekatannya
tentu berbeda dari zaman mungkin Bu Kartini belajar sama Memeh di Karawang gitu ya. Mungkin waktu Bu Kartini belajar sama nenek, sama ibu kan tentu pendekatannya berbeda. Beda. Nah yang saat ini apa tuh? Jurus-jurus apa yang Bu Kartini lancarkan supaya anak-anak itu betah sama Bu Kartini, senang gitu Ya, kalian. jurus-jurusnya gini, saya itu bukan cuma anak-anaknya yang saya deketin gitu, tapi orang tuanya yang saya deketin ya, karena ya kita kasih penjelasan, belajar tari itu bukan nanti menjadi penari. Saya bilang tapi untuk melatih mentalnya, untuk keberanian tampil, saya bilang gitu. Jadi sama orang tuanya dulu gitu, pendekatan ke orang tua. Jadi supaya orang tuanya juga ngerti, karena kan mereka biasanya gini, untuk apa sih belajar nari gitu, Orang gak akan jadi penari, udah jadi penari katanya gitu, nanti mau jadi apa jadi penari gitu ya. penari juga nanti mana profesi penari itu Oh yang begini ya. Profesi penari supaya gini-gini aja gitu ya. Tapi dengan hasil pendekatan ke orang tua, ke anak-anaknya, saya kasih tahu itu ya alhamdulillah gitu, dengan pendekatan itu akhirnya mereka ngerti, oh iya kalau bukan kita siapa lagi ya gitu. Jadi mereka tuh antusias belajar. Jadi pendekatan itu yang saya sering omongin ke orang tua. Tapi betul ya Bu Kartini ya Sobat Budaya, bahwa kita belajar menari itu bukan hanya semata-mata karena kita mau jadi penari, Iya, tari gitu iya, ya. benar. Tapi juga sebenarnya banyak hal-hal lain yang kita dapatkan dari belajar menari seperti tadi Bu Kartini bilang. Iya, Selain juga mungkin badan sehat, motoriknya juga bergerak yang bagus, koordinasi ya Bu antara motor-motorik dan sensor motoriknya. Dan kemudian juga makin lama karena kenal dengan tariannya jadi makin makin suka, iya, kenal sama budayanya. iya. Jadi dari situ mudah-mudahan bisa terus berkembang dan gak berhenti. Amin. Itu ya Bu Kartini, luar biasa. Saya benar-benar salut dan senang sekali ketemu sama Bu Kartini. Semoga ini nanti menjadi cita-cita kita bersama ya, bahwa tarian-tarian pakem yang tradisi tetap ada, tidak punah, Iya. tetap dilanjutkan, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap berkarya, berkreasi, mengembangkan seni-seni tradisi dari gerakan dasar Betawi gitu ya Bu ya. Luar biasa. Untuk terakhir kali Bu Kartini ada yang mau disampaikan nggak ke sobat-sobat budaya? Oh iya, salam budaya untuk sobat muda. Harapan saya sebagai pelaku seni tari Betawi, mudah-mudahan harapan saya ini bisa berlanjut dengan adanya podcast dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, khususnya supaya nanti pada lihat ya di podcast ini gitu, pada nonton supaya biar ngerti apa sih tentang budaya yang ada di DKI Jakarta gitu. Mereka bisa lihat langsung dan belajar memahami apa yang disajikan di podcast ini. Luar biasa. Harapan saya masih tetap berkarya dan juga berkreasi. Mudah-mudahan seni budaya kita ini tidak mudah dimakan zaman, tapi tetap berkembang dan maju seterusnya. Amin, 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 amin. Semoga sehat terus Bu, berkarya terus, semangat terus. Salam buat keluarga Kisam di Cibubur ya Bu ya. Semoga kita ketemu dan bisa bekerja sama lagi. Amin. Iya. Luar biasa ya podcast Benetukan, senang deh ngobrolin soal tari budaya mah Betawi nggak pernah selesai-selesai saking serunya. Tapi saya mesti bilang terima kasih dulu kepada Ibu Haja Kartini Kisam untuk infonya, untuk ilmunya, sharing cerita-ceritanya mengenai koreografi Betawi ini, karena memang memiliki peranan penting dalam memperkuat budaya, seni dan identitas Betawi, juga Jakarta secara keseluruhan. Koreografi Betawi ini dapat memperkuat rasa identitas kita dan kebanggaan atas budaya yang kita miliki bagi masyarakat Betawi pada khususnya. Oke, sahabat budaya jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share podcast budaya ini karena ada informasi yang menarik tentunya. Dan kalau sobat budaya punya ide dan usulan ya pengen ngobrol, tadi kan udah ngobrolin tarian gitu, coba sekarang ngobrolin rumpun seni yang lain, misalnya Gambang Rancak gitu ya, rapper ya, rapper Betawi gitu ya. Rapper Betawi. Silakan dikabarin aja ke media sosial @disbud_dki ya.
Saat ini saya mau Kusnedi pamit dulu dari hadapan Anda semua. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast budaya dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Kartini. Sama-sama, Po.